Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mencoba menjelaskan mengenai laporan keuangan pemerintahan desa. Adapun dari kelompok 10 anggotanya meliputi pertama Usman Syafi'i NIM 158, kedua Muhammad Iqbal NIM 163, dan yang terakhir itu Muhammad Solihuddin Ardianto NIM 169. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa itu wajib menyajikan 2 laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kedua laporan keuangan ini itu dicakup dalam suatu laporannya bernama laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa. Nah, informasi ini termaktum dalam aturan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Nah, yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Lalu apa pengertian dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa itu? Kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama adalah pendapatan. Nah, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum desa yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah desa. Jadi benar-benar menjadi hak dari desa tersebut. Kemudian dalam pendapatan terdapat jenis-jenis pendapatan, yaitu antara lain adalah pendapatan asli desa, kemudian pendapatan transfer seperti pendapatan bagi hasil dan sebagainya, dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain. Nah, kemudian belanja. Nah, di belanja ini itu belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah desa. Jadi benar-benar pengeluaran nyaril, pemerintah desa tidak akan menerima kembali atas pengeluaran yang telah mereka keluarkan. Nah, jenis-jenis dari belanja desa itu antara lain, yang pertama itu adalah belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua adalah belanja dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga adalah belanja dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat adalah belanja dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima itu adalah belanja pada bidang yang tak terduga. Nah, keempat belanja ini itu dialokasikan sekitar 70% dari total belanja desa pada 5 bidang ini, baik itu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga itu mencakup 70% dari total belanja desa. Yang selanjutnya yaitu ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali. Nah, pembiayaan ini dibagi menjadi 2, diantaranya yaitu pemberian pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Terus yang selanjutnya yaitu ada tujuan pelaporan realisasi anggaran. Tujuan pelaporan realisasi anggaran ini adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan dalam suatu periode. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat perbandingan tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua, itu dapat menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK.
Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan oleh pemerintah desa, yaitu laporan realisasi anggaran. CALK dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah desa dapat dipahami pembaca dengan luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu. Kesalahpahaman dapat terjadi karena disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Dalam kerangka pengungkapan yang memadai, CALK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi umum terkait entitas pelaporan entitas akuntansi. Kemudian yang kedua, informasi mengenai kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga yaitu ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan. Dan yang keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu rincian penjelasan masing-masing pos. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau wali kota yang berupa yang pertama, laporan semester pertama. Laporan pertama yang berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Kemudian yang kedua, laporan semester akhir tahun. Laporan semester akhir tahun juga berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang harus disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya, di mana laporan realisasi pelaksanaan APBDes ini harus ditetapkan dengan peraturan desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa itu wajib diinformasikan desa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, media informasi yang digunakan itu antara lain papan pengumuman, kemudian radio komunitas, dan media informasi lainnya. Selain diumumkan atau dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media-media yang di atas, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD anggaran pendapatan belanja desa itu juga disampaikan kepada bupati atau wali kota atau sebutan lainnya. Nah, nanti di laporan bupati atau wali kota, laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa itu akan disajikan dalam lampiran laporan keuangan daerah seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh laporan keuangan desa. Sebentar. Ya, ini dia. Ini adalah contoh laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dari pemerintah Kedung Maling tahun anggaran 2021. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau laporan realisasi APBD desa itu terdiri dari dua semester, itu semester 1, semester 2. Nah, ini contoh untuk semester 1. Itu artinya di pertengahan tahun. Nah, di sini bisa kita lihat ada pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan asli desa itu meliputi hasil aset desa, kemudian transfer itu dana desa, bagi hasil, alokasi dana desa atau ADD dari pemerintah, kemudian bantuan keuangan dari kabupaten atau kota. Kemudian pendapatan lain yaitu bunga bank. Nah, kemudian untuk belanja ada seperti yang kita bahas tadi ada 5, yaitu bidang penyelenggaraan belanja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, belanja dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Kemudian kita lihat apakah anggaran realisasinya itu sesuai atau tidak. Ini bisa kita lihat ya. Bahwa itu anggarannya itu hanya terrealisasi sekitar 56%. Kemudian apa yang 100% terrealisasi itu bantuan keuangan kabupaten kota. Kenapa bisa 100%? Karena kan tentu bantuan keuangan kabupaten atau kota itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga pengukurannya benar-benar terukur. Seperti itu. Ini jika kita lihat. Ini seperti belanja dalam bidang pembinaan kemasyarakatan ini hanya terrealisasi sebesar 12,21%. Dari anggarannya 92 juta hanya terrealisasi sekitar 11.300.000 rupiah. Seperti itu. Ini
Seperti itu. Mungkin cukup dari kelompok 10, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum.